Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kembali lagi bersama kami, Guru Sekolah Minggu HKBP Jeremia Mabar. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah di tempat kita masing-masing. Ini kakak guru sekolah minggunya mengadakan live streaming dari gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak dan memakai masker. Nah, yuk kita buka maskernya dulu sebelum bernyanyi. Yuk. Nah, perkenalkan nama Kak Grace Damanik, Wijal Sitorus, Kak Juni Boru Tahayan, dan Samuel Hutagao. Nah, adik-adik, sebelum kita bernyanyi, kakak sapa dulu ya, Dik. Sekolah Minggu luar biasa, yes. Kurang semangat, Kak. Sekolah Minggu Luar biasa, yes. Ya, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Lola Lola buat gerakannya ya. Lola 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 li Lola 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 li. Hey Lola 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 li Lola 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 li. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, puji namanya. Lola 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 li Lola 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 li. Hey Lola 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 li Lola 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 li. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, puji namanya. Lola 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 li Lola 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 li. Hey Lola 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 li Lola 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 li. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan yang digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, putar kiri dan kanan, puji namanya. Semangat banget ya Kak. Iya dong. Iya, harus begitu memuji Tuhan, harus selalu semangat. Kita lanjutkan, beri lagu apa Kak? Selanjutnya, mari kita angkat lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di
Haleluya, kasih Tuhan Yesus itu selalu mengalir dalam kehidupan kita ya Kak dan Pasti, Abang Kakak. ya. Iya, Iya, Mbak. jadi kita harus selalu bersyukur dan selalu bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya apa Bang lagunya? Kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Iya, tepuk tangan dong. Harus tetap semangat karena saat kita bernyanyi Tuhan itu selalu melihat kita dan kita selalu diberkati oleh Tuhan kalau Kakak, kita semangat begitu. Kita lanjutkan, kita angkat lagu pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegeramanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamaku, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegeramanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Iya. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian dari buku Endesko Minggu nomor 29, Mari Masuk.
kita akan memasuki kebaktian kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sukacitamu di hari ini Tuhan, kami boleh ya Tuhan tetap melaksanakan live streaming kami Bapa dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah live streaming kami lewat di sekolah minggu Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir juga Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami, saudara kami, dan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati untuk segala aktivitas kami selama seminggu ini. Ya Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lewat persembahan lagu kami. Kiranya Tuhan Engkau berikan sesuatu terbaik, dan juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi penerang buat adik-adik kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selanjutnya, marilah kita memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus yang Tuhan umat-Mu berkatilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, abang di sini akan membacakan titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Tuhan. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Amin. Halo adik-adik, di sini abang akan membacakan ayat bulanan di bulan Mei, tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh perdamaian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik, kita bernyanyi dengan sayapmu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
aku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup atau menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo adik-adik semua yang di rumah, apa kabar? Pastinya kan, semua sehat ya adik-adik. Ini hari kita pagi ini bertemu kembali bersama dengan Inang Boru Sirait ya, membawa khotbah. Ingat enggak ini hari apa sayang? Coba siapa yang ingat yang di rumah? Ayo,
hari Minggu. Hari Minggu itu harinya siapa sayang? Siapa yang tahu? Yuk bilang dulu. Siapa yang tahu? Ya, kedengaran. Harinya Tuhan. Nah, sebelum Inang membacakan khotbah kita, marilah dulu kita berdoa. Dan semua duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kedamaian Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bisa kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu bagi anak-anak kami yang di rumah. Boleh kami bersuka cita, boleh kami bersenang Tuhan. Begitu juga Tuhan pada saat ini Tuhan. Sekolah minggu yang di rumah ya Bapa, berkati mereka Tuhan. Jauhkan daripada penyakit Tuhan. Sembuhkan Tuhan yang sakit bila ada ya Bapa. Begitu juga orang tua Tuhan kami serahkan atas pengasihan-Mu. Tuhan, boleh kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Layak kami berikan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, udah siapkan mendengarkan firman kita pada saat ini? Coba sekarang udah dipegang Alkitabnya enggak? Seperti Inang bawa Alkitab ya. Duduk yang tenang dan sambil membaca Alkitabnya. Ayo kita buka bersama-sama ya. Ayo, udah dapat Alkitab kita, khotbah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Mungkin belum ada yang tahu atau ada juga yang udah tahu ya. Kalau yang udah tahu, yaitu tertulis di Perjanjian Lama, yaitu apa? Kisah Para Rasul 2. Coba Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Udah tahu? Semua udah dapat adik-adik? Coba, sudah tahu enggak? Nah, jadi hari ini Inang mau membacakan firman. Jadi coba duduk yang bagus, tenang dan bawa Alkitabnya ya adik-adik. Di sini, ayo sudah dapat Alkitabnya? Sudah dibuka? Kalau udah dapat, Inang kita bacakan khotbah hari ini yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Udah dapat? Udah dapat enggak adik-adik? Coba, udah? Udah, kuulangi lagi ya yang belum dapat ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Udah dapat? Udah. Kalau sudah dapat, ayo Inang membacakan dulu satu ayat aja. Selebihnya nanti adik-adik kami yang di rumah tolong dong dibacain ya. Dibacain karena panjang kali ya. Tapi harus kita membaca Alkitab, kita mau tumbuh ya. Nah, jadi yang di ayat 14 coba didengarkan ya sambil membaca bersama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara menyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Yesus berkata, "Hai orang Yahudi." Kalau diterangkan di sini kita pasti tidak mengerti akan adik-adik, tapi Inang bacakan, Inang terangkan sesingkat-singkatnya ya. Coba didengarkan. Karena di Kisah Para Rasul ini juga kita melihat adegannya ya. Coba ditengok ke depan ya. Adegan daripada Roh Kudus, hari Pentakosta ya.
Enak ya kan? Seru kan adik-adik? Karena hari ini hari Minggu. Jadi kalau kita orang Kristen, tentu dong nggak malu kan? Nggak ada yang malu. Jadi hari itu ada 5 yang kita peringati. Tentunya adik-adik nggak ngerti ya. Apa itu Inang? Yang hari kelima itu semua tahu nggak? Kalau Inang terangkan pasti tahu dong, ya kan? 1, hari pertama itu disebut hari Natal. Hari Natal itu hari siapa? Oh, pasti anak-anak udah tahu ya kan? Udah kan? Nah, udah, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Hari yang kedua yaitu hari apa itu? Coba, hari kematian. Hari kematian itu kenapa ya? Hari kematian Yesus Kristus untuk kita semua orang, untuk adik-adik juga sekolah minggu, untuk orang tua juga, semua umat Kristen yang memperingati hari yang ketiga. Ini juga harus kita ingat. Itu hari apa Inang? Masa ada juga hari ketiga? Yaitu hari kenaikan. Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, ya kan? Ya, kok naik ya? Setelah mati dia naik ke surga. Itulah yang dibilang hari ke-50. Setelah itu adik-adik, hari apa lagi hari keempat? Pasti kalian tanda tanya. Hari keempat, siapa yang tahu adik-adik yang di rumah? Ayo. Yaitu hari kebangkitan. Bangkit, naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk mengapain Inang? Membuat kebenaran, penolong kita. Jadi anak-anak sekolah minggu gak usah takut, ada Tuhan Yesus bersama kita. Hari yang kelima, hari kelima ini hari apa juga ya Inang? Coba siapa yang tahu juga? Hari yang kelima, hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari apa? Harinya ini juga yang kita peringati. Itulah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada kita manusia, umat penolong kebenaran. Jadi adik-adik, itulah makanya baru kita peringati hari ini ya kan? Semalam kita hari kenaikan ke surga kita peringati juga. Kita senang dong. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan setelah mati menebus dosa manusia. Semua orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik jangan takut karena Tuhan Yesus juga berjanji. Kalau hari Natal itu kita peringati hari apa Inang katanya? Kita sering bernatal ya kan? Ini karena kita ada pandemi ini ya. Kita berdoalah sama Tuhan ya. Biar cepat-cepat hari pandemi ini terhapus, kita bisa bertemu kembali bersama-sama, bercanda, bernyanyi, ya kan? Kita udah sangat rindu, tapi biarpun rindu itu kita sudah mendalam, nanti bisa ketemu kembali. Jadi kalau hari kematian itu di bulan apa? Di bulan April. Dan juga kebangkitan itu terjadi di hari April juga. Hanya hari yang kelima inilah hari kecurahannya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Pasti bertanya. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang datang untuk menolong manusia, untuk menghapus dosa-dosa manusia. Roh yang datang ke dalam hati kita, orang yang benar. Ya kan adik-adik? Coba, pernah gak kalian dengar Roh Kudus itu? Pernahkah kalian dicurahkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Karena setelah dia hari Pentakosta naik ke surga, dia membuat datangnya angin tiup berhembus. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 ya kan? 12 orang. Orang ini berdoa semuanya di suatu tempat. Setelah orang ini berdoa, datang angin menghembuskan semuanya. Orang ini terdiam.
lalu datang lidah-lidah api. Pernah nggak adik-adik melihat lidah api? Pernah nggak? Pasti ada pernah ya kan? Tapi lihat halilintar pernah nggak? Pernah ya. Tapi kalau lidah-lidah api itu terdapatlah di atas murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka berdoa. Setelah mereka berdoa, minggu semalam lupa ya. Siapa yang ingat khotbah kita? Siapa yang ingat adik-adik? Coba yang di rumah, ada yang ingat enggak khotbah kita hari Minggu yang lalu? Yang dibawakan Kak Agnes. Ada enggak ingat? Ada, yaitu berdoa. Tapi pada suatu hari murid-murid Yesus berdoa. Setelah orang itu berdoa, diurapi dari surga. Datanglah Roh Kudus turun ke bumi. Setelah Roh Kudus itu datang, semua yang berkumpul di dalam ruangan itu hening dan terdiam, mendengarkan bahasa asing. Jadi adik-adik, waktu Tuhan Yesus datang sama kita itu, orang yang percaya, orang yang mau ditolong, dan orang yang berkebenaran, yang membawa kebenaran. Jadi kita jangan mau salah. Seperti yang kita pernah aku ceritain ya juga, ada contoh. Sepertinya murid-murid sekolah minggu kita ini kan, kayak macam contohnya Sylvia, dikasih jajan atau uang tabungan. Tetapi dia melihat jajanan, dia membeli jajanan ini. Sementara dibilang uang ini dari rumah, dibilang mamanya, simpan ya nak, tabung ya nak, kasih sama guru sekolah minggunya. Tapi dia tidak menyimpan. Salah enggak itu adik-adik? Salah enggak? Salah kan? Yesus marah enggak? Pasti marah dong. Makanya jadi kita gimana kalau ditanya mama, di mana tadi Silpi uang tabungannya? Pasti dia tidak menjawab ya kan? Pasti dibilangnya aku beli jajan. Di dalam hatinya dia ngomong aku beli jajan. Nah, jadi merasa, tetapi Roh Kudus datang. Kamu berdosa, kamu salah. Katanya itulah Roh Kudus itu. Jadi dia menyesal. Kalau dia menyesal lah. Aduh, kenapa aku tidak menabung ya? Nah, begitu. Itulah contohnya yang Roh Kudus datang. Ada lagi suatu anak sekolah minggu sama adiknya jahat karena diganggu, ya kan? Diganggu, dipukul. Karena udah itu marah dia, abangnya ini marah. Kamu sih ganggu aku aja katanya. Tapi kalau kita diganggu pasti marah dong ya kan? Marah. Jadi udah diganggu, datang yang satu pukul sama adiknya. Salah nggak kita itu? Salah. Karena kalau adik itu kita tidak boleh memukul. Cuman memberikan bimbingan. Adik, kalau kakak mau bekerja begini, adik jangan ganggu abang, pasti gitu. Bukan terus menampar ya kan. Berdosa enggak? Berdosa. Jadi kalau kita menyesal setelah itu kita pukul adiknya. Karena kita teringat, tadi adik aku ini kupukul. Berarti pasti kita peluk ya kan? Peluk adiknya, sayang. Berarti kita menyesal. Berarti setelah penyesalan ini kita pasti sayang sama adik kita. Kita peluk dia. Adikku sayang, aku bersalah. Gitu ya kan? Rupanya Roh Kudus itu sudah datang sama kita. Jadi kalau ditanya apa itu Roh Kudus, Inang? Kami gak ngerti. Nah, itulah yang dibilang Roh Kudus itu Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, menyayangi. Tapi apabila yang kita percaya kita berdoa. Kayak minggu semalam khotbah kita harus berdoa, mengucap syukur. Nah, itulah yang dibilang Roh Kudus itu datang ke dalam hati kita untuk berdoa. Jadi kalau adik sekolah-sekolah minggu, jangan takut dan jangan malu orang Kristen. Harus berdoa dan minta maaf apabila salah. Itulah yang dicurahkan Roh Kudus. Jangan kita hanya mengungkapkan yang salah, harus juga minta maaf, minta ke pengorbanan sama orang tua. Orang tua pun perlu kita maafkan ya. Jangan mengganggu teman, itu juga
Roh Kudus yang selalu menemani kita. Jadi kalau adik-adik semuanya, kalau sudah dibaca Alkitab ini nanti, dilihat juga adegan gambar ini, pasti cukup sudah mengerti ya. Sudah tahu ya kan? Biarlah sedikit khotbah Inang. Biar adik-adik di rumah istirahat dan bisa membayangkan firman Tuhan. Berarti firman Tuhan itu sangat menyenangkan hati kita. Jangan lupa berdoa ya anak-anak sayang. Kita doain juga yang ada yang terjadi di negara kita. Itu doa anak-anak selalu loh diberkati Tuhan. Karena anak-anaklah kerajaan Allah ya. Jadi sudah kita selesai membacakan khotbah kita pada saat ini. Ayo kita berdoa kembali. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sembah, hari ini Tuhan kami telah selesai membaca firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami Tuhan kepercayaan. Biar firman-Mu Tuhan berjalan seperti yang kami berikan kepadamu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan anak-anak yang mengerti tentang firman-Mu. Kami serahkan juga Tuhan segalanya atas pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pengumuman minggu kali ini yaitu tugas ditiadakan dulu. Tapi adik-adik tetap harus membaca Alkitab di rumah dan memutar kembali video-video ibadah kita dari Facebook maupun YouTube HKBP Jeremia Mabar. Mungkin itu aja deh pengumuman yang bisa kakak sampaikan sekarang. Tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah live streaming selanjutnya. Minggu depannya lagi tetap harus semangat dan hadir. Dan jangan lupa mengisi absen kita dengan hashtag sekolah minggu luar biasa. Mari kita persembahan. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Together
marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai ya minggu kali ini. Semoga adik-adik dapat merasakan sukacita melalui ibadah minggu kali ini dan tetap semangat untuk ibadah minggu-minggu ke depannya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mendoakan sesama. Kami Guru Sekolah Minggu HKBP Jeremia Mabar mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk pakai masker. Yuk pakai masker. Ayo. Dadah. Dadah, selamat hari Minggu.